Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita dapat melihat keindahan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya, minggu ini kita masuk mulai dengan beberapa gambaran dari apa yang Tuhan telah ciptakan bagi kita. Untuk kita menikmati, lihat cherry blossom di belakang saya, ya, hal-hal yang lain, ya, satu pandangan yang begitu indah yang Tuhan berikan. Nah, hari ini kita akan teruskan tentang bahas, yaitu tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Kemarin saya sudah bicara, ya, tentang betapa pentingnya kita sadar, jangan sampai Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Kau siapa sih? Karena kita tidak memiliki keintimannya. Jadi kita harus sadar sebelum kita benar-benar bisa masuk dalam keintiman dengan Tuhan, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Dan apa yang kita harus lakukan? Ya, kita harus mendatangkan diri, atau dengan kata lain, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata begini, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Apa yang dikatakan, ya, yang tadi saya sudah baca, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang mati. Bukan pas mau mati baru menyerahkan hidup Anda ke dalam tangan Tuhan. Tetapi benar-benar menyerahkan kehidupan Anda kepada Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ketiga dinamai menerima, ya, kelahiran baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya, membuat dia menjadi Raja dan Tuhan. Ya, apa itu yang dimaksud dengan dia adalah Tuhan? Ya, dia adalah, katakanlah, bos kita, dia adalah pemimpin kita, dia adalah pengemudi kita, dia yang pegang setir kehidupan kita. Ya, jadi untuk benar-benar memiliki satu keintiman dengan Tuhan, kita harus melangkah dengan menyerahkan nyawa kita kepada Bapa di surga. Bagaimana kita lakukan ini? Firman Tuhan berkata, ya, kalau kita percaya, ya, dengan hati kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, itu udah menerima keselamatan. Tapi ada satu hal lagi yang seringkali dilupa untuk disampaikan. Dan contoh ini kita dapat pada waktu ada seorang wanita, ya, ketangkap pada waktu dia berhubungan dengan seorang yang sudah menikah. Di dalam cerita ini hanya yang ditangkap wanitanya, prianya di mana saya juga nggak tahu. Tetapi di situ kita dapat belajar pada waktu Yesus berkata, "Oke, siapa yang tidak ada dosa, silakan lempar batunya." Dan kemudian dia menunggu, tidak ada satupun yang melempar. Kemudian Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku tidak akan menghakimi engkau, pergilah." Ya, tapi tidak berhenti di dalam pergilah, tidak ada titik. Ya, tapi di situ ada koma. Yang dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita benar-benar mau menyerahkan nyawa kita ke dalam tangan Tuhan, kita harus belajar untuk tidak berbuat dosa. Untuk kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita akan belajar untuk bersandar kepadanya. Untuk sungguh-sungguh belajar mengikuti Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seberapa jauh kita izinkan Bapa di surga benar-benar memimpin kehidupan kita dimanapun kita berada.
Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Kita membangun keintiman hanya bisa kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Dia. Ya, kita berani berkata, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau beracara di dalam seluruh aspek kehidupanku. Biar aku dapat belajar untuk benar-benar mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupannya. Itu adalah langkah yang pertama yang kita harus lakukan sebelum kita benar-benar dapat membangun satu keintiman dengan Tuhan. Ya, banyak orang tidak pernah benar-benar menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya sebagai Kristen. Tetapi apakah mereka benar-benar mengikuti Kristus? Itu adalah satu pertanyaan yang harus kita semua renungkan. Saya jamin pengikut Kristus pasti menjadi orang Kristen. Tetapi orang Kristen belum tentu menjadi pengikut Kristus. Artinya, apakah kita benar-benar izinkan Yesus Kristus memimpin kehidupan kita? Apapun yang Dia mau. Kayak contohnya, Abraham suruh pergi. Ya, Bapa berbicara kepada Abraham dan berkata kepada Abraham, Abraham, pergi, tinggalkan keluargamu, pergi kepada tanah yang aku akan tunjuk kepada kau. Abraham gak tanya, Tuhan di mana? Karena dia benar-benar menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dan Bapa kasih tugasnya dan dia tinggal lakukan saja. Kalau itu kita, mungkin kita bernegosiasi. Kita bertanya, kemana? Bagaimana? Dapat biaya berapa? Segala macam pertanyaan yang kita lakukan. Nah, kalau kita masih sampai seperti begitu, kita belum benar-benar menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan. Kita belum membuat Kristus menjadi raja atas kehidupan kita. Kita masih pemimpinnya. Yesus mestinya mengikuti kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bisa benar-benar menjadi orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Untuk benar-benar percayakan diri ke dalam tangannya Tuhan. Mengetahui bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, pada waktu kita izinkan Tuhan masuk, Dia akan masuk. Untuk apa? Untuk membuat kita mengikuti Dia. Ingat Musa begitu juga. Ya, Bapa punya rencana untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dia tidak melakukan sendiri dengan tugasnya sendiri, enggak. Dia memanggil Musa untuk menjadi sumber untuk melakukan kehendak daripada Bapa. Ya, Musa itu benar-benar menyerahkan pribadinya kepadanya untuk benar-benar mengikuti segala kehendak daripada Bapa di surga. Nah, inilah satu pertanyaan yang saya mau lemparkan kepada Anda. Seberapa jauh Anda benar-benar menyerahkan nyawa ke dalam tangannya Tuhan? Biar Tuhan izinkan. Biar Tuhan diizinkan untuk berkarya dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Ya, jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, enyalah daripadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, sangat benar firman Tuhan yang berkata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Untuk itu Bapa, biar Engkau terus bicara, Engkau terus ketok pintu kami untuk kami benar-benar membuka hati kami. Pada waktu Engkau bicara kami tidak mengkeraskan hati, tetapi kami izinkan Engkau masuk di dalam hati kami. Engkau tinggal di dalam pribadi kami untuk memimpin kami, untuk mengarahkan kami, supaya pada akhir kami tidak akan mendengarkan perkataan seperti ini. Aku tidak mengenal Engkau, enyalah daripadaku. Tapi Tuhan, kami benar-benar boleh merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu. Dan kami tahu Engkau berkata, mari
masuk ke dalam hadiratku lebih dalam lagi. Itulah satu kerinduan Tuhan untuk setiap pribadi yang sudah nonton, yang sudah dengar firman pada hari ini, supaya namamu terus dimuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya berdoa supaya Anda benar-benar menikmati hari ini. Hari yang indah. Harinya bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi ingat, Anda tidak sendirian. Tuhan menyertai Anda. Dan saya percaya bahwa Tuhan sangat amat memberkati engkau. Berkat dari Allah Bapa di surga akan turun atas kamu. Ya, semakin kau menyerahkan nyawanya, berkat berlimpah-limpah semakin besarnya. Dan berkatnya itu bukan hanya bicara uang saja, kesehatan, ya, kekuatan, perlindungan, pertolongan, ya, juga supaya kasih karunia dari Yesus Kristus melimpah atas kehidupan Anda. Dan Anda memiliki persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajar Anda dan saya untuk maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok. Haleluya. Shalom.